Cerita ini adalah salah satu dari beberapa sosok keusilan dari makhluk halus yang ada di tempatku. Setelah 1,5 tahun tewasnya Anto akibat kecelakaan kereta, banyak yang menyangkutkan beberapa penampakan dirinya. Dari penampakan yang menghantui daerah sekitar, hingga menghantui tunangannya, sampai kesurupan di malam pertama pernikahannya, hingga lari menuju rel kereta api. Banyak cerita tentang penampakan Anto. Salah satunya, Anto sempat menampakkan sosoknya dengan orang yang kebetulan sedang menuntun motornya yang mogok. Sebut saja namanya Iwan. Dia menelusuri jalan jam 11 malam. Agaknya terlalu sulit untuk mendapati penjual bensin eceran. Karena sudah begitu jauhnya, dia menuntun motor. Dia pun istirahat untuk sekedar duduk. Kebetulan dia beristirahat di dekat gang setelah turunan jembatan yang memang terkenal langgar. Dia sesekali memiringkan motornya, setidaknya agar bisa motornya kembali hidup untuk mencari penjual bensin eceran. Tak lama beristirahat, dia ditemui sosok lelaki. Sosok itu wajahnya kusut pucat. Yang sosok itu tiba-tiba berdiri di samping Indra. Mas, yang jualan bensin eceran mana ya? Sana, Mas. Jawab sosok itu menunjukkan jalan menuju rel. Bisa minta tolong SMS? Bisa, Mas? Jawab Iwan sambil memberikan HP. SMS-in aja, Mas. SMS-nya gimana, Mas? Tolong temani aku. Aku sendirian. Anto. Sudah, Mas. Sosok itu kemudian berjalan menuju rel. Dan akhirnya sosok itu hilang di tengah gelap malam, tanpa mengetahui siapa dia sebenarnya. Iwan pun melanjutkan perjalanan. Dan apa yang dia lihat, jalan sepanjang sepi, gelap, ditambah lagi sejauh mata memandang, di malam itu tak terlihat rumah warga. Dia pun berpikir ulang untuk berbalik arah. Tapi nomor yang Iwan SMS tadi tiba-tiba telepon. Halo, ini siapa? Kok ngomong Anto? Suara yang ditelepon Iwan tadi. Tadi ada yang minta SMS, Mbak. Jawab Iwan. Terdengar suara menangis di balik handphonenya, dengan ditambah kepanikan yang terdengar di suara handphonenya. Ternyata yang menelpon itu adalah tunangannya. Tapi setelah tunangannya itu terdengar menangis, akhirnya handphonenya diberikan ke saudaranya. Halo, ini siapa? Suara telepon di HP-nya Iwan. Ini saya Iwan. Kenapa, Mas? Kenapa kok bisa sampai keponakan saya nangis? Saya cuma ngomong tadi ada yang minta SMS. Tapi akhirnya dia nangis. Sebenarnya saudara tunangannya marah karena dari SMS itu dia mengira bercanda dan sengaja untuk menakut-nakuti. Sekarang kamu di mana? Saya tanya. Saya di jembatan. Setelah beberapa menit kemudian, ada satu motor yang berboncengan memberhentikan Iwan yang sedang menuntun. Iwan ya? Ucap salah satu pengendara motor mencoba memberhentikan. Oh iya. Saudara tunangannya Anto pun bingung. Posisi sedang marah,
tapi ditanggapi dengan senyum dan tidak terlihat bercanda. Karena Iwan terlihat dewasa, wajahnya yang asing, mereka akhirnya mengobrol. Mas, siapa yang SMS keponakan saya? Saya tadi waktu duduk di sana, ada orang datang meminta SMS untuk ditemani. Mas gak bohong kan? Bohong gimana mas? Ini SMS-nya masih ada dan sebelumnya saya gak tahu nomor ini. Dia cuma bilang, tolong temani saya sendirian begitu. Saudara tunangan Nanto itu sangatlah kaget dan langsung percaya dengan ucapan yang dikatakan Iwan. Bagaimana sosok orangnya? Tanya saudara tunangan Anto. Wajahnya pucat, kurus, dan menunduk. Akhirnya dia berjalan ke jalan yang petang itu. Iwan masih belum tahu siapa sosok yang menemani dirinya. Sedangkan saudara tunangannya itu tahu kalau di tempat itulah Anto meninggal karena kecelakaan. Dan apa yang digambarkan sosok dari Iwan itu memang persis dengan Anto. Kenapa mas? Kok bisa sampai nangis keponakannya? Sosok yang ditemui Anda itu adalah seseorang yang sudah meninggal mas. Dia kecelakaan karena tertabrak kereta api, jawab saudara tunangan itu. Hah? Iwan pun terkejut tak percaya. Akhirnya Iwan pun diberitahu kalau sosok yang menemui dia adalah sosok Anto yang tewas akibat kecelakaan. Saudara tunangannya pun sampai tak percaya dengan kejadian itu. Hingga dengan kejadian ini, tunangan Anto sampai mengganti nomornya karena takut dengan teror yang menghantui dirinya. Temani aku, Anto.